Nah, ini orang nggak boleh hilang. Jadi artinya apa? Leadership dan kepekaan dia terhadap pembangunan Indonesia itu adalah tidak boleh hilang dari peredaran sistem politik nasional. Oleh karena itu, pemimpin Anies akan menjadi gubernur yang terbaik untuk merealisasikan atau eksekusi program-program Prabowo. Nah, ini kenapa gitu Anies ini penting? Jadi saya kira Anies ini adalah bukan lagi sekarang bertarung antara Prabowo dengan Anies, tapi adalah simetri dan kemitraan yang saling mengisi. Ya kan? Ini tujuan. Sehingga Anies ini tidak boleh hilang. Harus Anies ada di pentas politik untuk membackup program-program yang dikerjakan oleh Prabowo yang diskusi oleh Anies. Bro, yes. Sebagai mantan pendukung Anies di Pilpres dengan menjadi koordinator KIB bahkan, apakah Bro Ketua itu mendukung Anies untuk maju di Pilgub DKI? Apa alasannya? Pertama saya klarifikasi dulu ya, bahwa saya bukan mantan pendukung Anies, masih pendukungnya Anies sampai sekarang. Jadi bukan mantan. Top, harus tegas. Ya. Ya, persoalan Anies maju di DKI ini adalah persoalan kesempatan bagi rakyat Jakarta untuk menikmati kepemimpinan melalui tangannya Anies, ya kan? Jadi saya kira Anies ini adalah akan menjadi trigger untuk melepaskan masyarakat Jakarta dari aspek-aspek diskriminatif, aspek-aspek yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Prabowo sudah mengatakan kemarin bahwa buat apa membangun ibu kota, buat apa membangun kereta api, padahal dalam pembukaan itu hal pertama yang dibangun itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia. Ini Anies ketika dia jadi gubernur, dia membuktikan itu. Dia melindungi semua orang-orang yang dari sisi perbedaan agama, dia semua memperlakukan yang sama. Dari sisi rakyat yang tidak memiliki akses di bidang ekonomi dan pemerintah, dia buka peluang itu sehingga masyarakat itu benar-benar menikmati secara real. Apa contohnya? Misalnya transportasi yang connecting. Itu adalah benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terus ditambah lagi dengan UKT Jakarta, pembebasan PBB bagi orang-orang yang memiliki aset 2 miliar ke bawah. Itu adalah hal-hal menjadi pesan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 45. Nah, ini orang nggak boleh hilang. Jadi artinya apa? Leadership dan kepekaan dia terhadap pembangunan Indonesia itu adalah tidak boleh hilang dari peredaran sistem politik nasional. Ya kan? Saya juga melihat bahwa Prabowo tanpa Anies, ya, maka Prabowo kesulitan untuk merealisasikan program-program kepresidennya. Ya kan? Jadi kalau ada program-program yang bagus yang dikerjakan, yang diputuskan oleh presiden dalam hal ini Prabowo, maka tentu itu memiliki efek eksekutor kepada gubernur. Nah, oleh karena itu pemimpin Anies akan menjadi gubernur yang terbaik untuk merealisasikan atau eksekusi program-program Prabowo. Itu. Jadi artinya ini ada sinergi. Ya, ada sinergi. Demikian juga program-program dari Anies itu menjadi program-program Anies di DKI akan menjadi role model nasional yang bisa diputuskan oleh presiden. Nah, ini kenapa gitu Anies ini penting? Jadi saya kira Anies ini adalah bukan lagi sekarang bertarung antara Prabowo dengan Anies, tapi adalah simetri dan kemitraan yang saling mengisi. Ya kan? Ini tujuan. Sehingga Anies ini tidak boleh hilang. Harus Anies ada di pentas politik untuk membackup program-program yang dikerjakan oleh Prabowo yang diskusi oleh Anies. Itu, Bu Rofi. Bro Ketua yakin bahwa nanti Anies akan smooth komunikasi dan eksekusi programnya ketika terpilih dan Prabowo menjadi presiden?
saya sangat yakin, karena kalau kita lihat, misalnya program Prabowo dulu namanya program Revolusi Putih atau program makan gratis, itu kan Anies di DKI sudah direalisasikan, ya. Jadi ini benar-benar akan menjadi sinergitas yang kuat dan bisa menjadi lokomotif, ya, pembangunan di model nasional melalui apa yang dikerjakan oleh Anies di DKI. Nah, ini. Jadi artinya bahwa Anies ini harus tampil sebagai eksekutor program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo yang akan datang. Nah, ini pentingnya Anies. Nah, karena apa? Karena Prabowo tidak memiliki orang yang mampu menerjemahkan, mengeksekusi program-program yang dicanangkan oleh Prabowo. Ya, ini pentingnya. Kalau keraguan bahwa Anies akan dicurangi lagi bagaimana, Bro? Saya kira tidak, kecurangan itu pasti, percobaan kecurangan pasti tetap ada. Tapi saya kira kecurangan beda dengan di tingkat nasional. Kalau DKI ini tentu adalah kelas masyarakat itu kelas menengah di atas, lebih banyak. Sehingga kecurangan-kecurangan itu tidak berefek terhadap Anies Baswedan. Kita bisa melihat itu ketika 2014 ketika Anies ikut Pilgub 2016 itu ketika Anies dikelola kan, Luhut turun, Ibu Mega turun, Jokowi turun, semua turun kekuatan itu kan, Sembilan Naga turun, Anies tetap menang. Jadi artinya memang tipis kemungkinannya untuk berbuat curang di DKI. Oke. Closing statement, Bro, untuk partai politik yang sampai saat ini kelihatannya belum bisa memutuskan secara bulat, dan untuk pendukung yang sudah mulai bergerak. Pertama, sekarang ini Anies memiliki dua tim yang bekerja aktif. Pertama, relawan itu mempersiapkan landasan elektoral, itu sudah berjalan. Dan yang kedua, tim lobby partai juga sudah jalan. Saya kira dari sisi partai, Anies akan mendapatkan PKS, PKB, Nasdem, PDIP. Saya kira itu menjadi kesepakatan. Tinggal mungkin kapan diumumkan. Tinggal menunggu waktu tepat untuk diumumkan. Jadi 4 partai itu kelihatannya akan mendukung. Solid, kelihatan akan solid pada Anies. Dan itu tinggal menunggu waktu akan diumumkan sama. Kalau soal wakil, Bro, gimana? Soal wakil, sepertinya Rano Karno. Bro pribadi? Saya kira saya cari pribadi ya, cari pribadi Rano Karno. Tapi terserah partai-partai lain. PKS kan hari ini kan dia mencalonkan si Soebul Imam. Itu juga punya hak mereka kan. Itu hak prerogatifnya PKS karena pemenang pileg di DKI. Jadi itu punya hak prerogatif. Ya, jadi tapi kan ini semua harus dikompromikan. Nah, ini saya kira adalah kedepannya ini akan lebih banyak pada tahap kompromi. Ya, tahap kompromi untuk dalam memutuskan siapa wakilnya. Saya kira ini. Oke, Bro, thank you very much. Oke, thanks very much. Harapannya terhadap partai pendukung yang sekarang ini masih jadi 12 plus wakilnya seperti apa? Silakan. Oh ya, yang pertama saya sebagai pendukung Anies di Pilpres, jadi kalau melihat kontestasi pilkada di depan mata yang akan dilaksanakan sebentar lagi di bulan Oktober, yang dimana proses administrasi pendaftarannya itu di bulan Agustus, khususnya pilkada Jakarta, ya. Jadi tidak ada alasan bagi saya pribadi untuk tidak mendukung lagi Mas Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Jadi alasannya kenapa mendukung Mas Anies untuk memimpin kembali Jakarta. Jadi kita berharap Mas Anies bisa menuntaskan pembangunan yang sudah dilakukan di Jakarta. Banyak hal yang dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak hanya menduplikasi apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tapi menurut saya sebagai warga Jakarta yang berKTP Jakarta, menganggap apa yang dilakukan oleh Mas Anies 5 tahun
dari 2017 sampai dengan 2022 itu adalah suatu hal yang baru. Nah, di mana keterbaruan yang dilakukan oleh Mas Anies? Yang pertama adalah lahirnya sebuah gagasan besar, Jakarta dijadikan sebagai kota kolaborasi. Nah, ini adalah sebuah kata yang bisa memantik kesadaran orang bahwa membangun Jakarta itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi membangun Jakarta itu dilakukan oleh banyak orang, banyak komponen masyarakat, banyak suku bangsa yang ada di Jakarta ini. Jadi karena Jakarta ini adalah miniatur Indonesia, itu yang pertama. Keterbaruan yang dilakukan oleh Mas Anies. Yang kedua, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Mas Anies, mengangkat tema ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini adalah suatu hal yang terbarukan yang dilakukan oleh Mas Anies. Jadi menjadikan konsep membuat taman, banyak sekali taman kota yang dibangun oleh Mas Anies ya kan. Selama beliau memimpin 5 tahun. Nah, taman kota yang dibangun oleh Mas Anies itu mengangkat tema besarnya itu adalah sebagai ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini adalah suatu hal yang baru bagi kita. Suatu hal yang baru tidak hanya bagi Jakarta, tapi itu suatu hal yang baru bagi Indonesia. Nah, karena sesungguhnya filosofi dari ruang ketiga itu adalah taman itu sebagai tempat orang untuk berkumpul, ya kan. Jadi semua strata sosial ya bisa berkumpul dalam satu tempat itu. Jadi artinya mereka bertetangga ya kan, bisa mengisi waktu ya di taman yang representatif. Misalnya bisa kita lihat misalnya Tebet Eco Park ya, segala macam ya kan. Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi orang Jakarta, tapi ada juga orang yang di luar Jakarta pun datang untuk melihat ini. Dan konsep orang ketiga konsep ruang ketiga itu suatu hal yang baru yang dilakukan oleh Mas Anies. Nah, terus yang ketiga, yang paling penting adalah Mas Anies mampu mengintegrasikan transportasi Jakarta. Jadi itu tidak bisa dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Walaupun roadmap daripada pembangunan jalur transportasi publik di Jakarta itu ya sudah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tapi gubernur sebelumnya tidak mampu mengintegrasikan transportasi tersebut.